Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang sistem pembiayaan kesehatan yang ada di negara Korea Selatan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Galudan Pratiwi dari Peminatan AKK. Saya Nur Fitra Mawati dari Peminatan AKK. Saya Salsabila Amalia dari Peminatan K3. Di sini kami akan membahas tentang sistem pembiayaan kesehatan di negara Korea Selatan. Topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada sistem pembiayaan di Korea Selatan, yang ketiga ada source of revenue, yang keempat ada pooling mekanisme, yang kelima ada purchasing mekanisme, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dimulai dari latar belakang, Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang efisien dan efektif. Seiring dengan industrialisasi yang pesat, Korea Selatan memperkenalkan asuransi kesehatan universal yang dikenal sebagai Program Jaminan Kesehatan Nasional atau National Health Insurance. Melalui sistem pembiayaan yang terencana dan terorganisir, Korea Selatan mampu menciptakan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi model bagi negara lain dalam upaya mencapai kesehatan universal. Yang kedua ada sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan di negara Korea Selatan dikenal sebagai National Health Insurance atau NHI, merupakan sistem asuransi penduduk, sistem asuransi kesehatan nasional yang mencakup seluruh penduduk. Didirikan pada tahun 1977 dan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh warga pada tahun 1989. Sistem ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Sistem NHI menjangkau seluruh penduduk Korea Selatan, termasuk warga negara asing yang tinggal dalam waktu tertentu, sehingga menjadikan cakupan kesehatan hampir universal. Sistem ini juga mencakup sebagian besar layanan kesehatan, mulai dari perawatan medis dasar, rawat inap, obat-obatan, hingga beberapa bentuk perawatan preventif. Yang ketiga ada source of revenue atau sumber pendapatan. Yang pertama berasal dari iuran peserta. Sistem ini mewajibkan setiap pekerja untuk membayar iuran yang disesuaikan berdasarkan pendapatannya. Yang kedua ada subsidi pemerintah. Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi untuk kelompok berpenghasilan rendah seperti lansia, penerima kesejahteraan, dan beberapa kelompok rentan lainnya. Yang ketiga ada sumber tambahan, berasal dari pajak, khususnya untuk program-program kesehatan publik dan bantuan untuk pasien yang tidak mampu. Yang keempat ada pooling mechanism atau mekanisme pengelolaan. Sistem pembiayaan kesehatan di Korea Selatan yang dikelola oleh National Health Insurance Service (NHIS) bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang terkumpul melalui iuran dan subsidi yang kemudian digunakan untuk membayar berbagai layanan kesehatan. NHIS memastikan bahwa setiap warga negara Korea Selatan mendapatkan akses yang setara ke layanan kesehatan tanpa terkecuali. Yang kelima ada purchasing mechanism atau mekanisme pembelian. NHIC mengembangkan sistem pembayaran yang diambil dari model yang dikembangkan Amerika, yaitu pembayaran RBRFS atau Research Based Relative Value Scales. Untuk setiap jenis pelayanan disusun skala poin tertentu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Health Insurance Deliberation Committee. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank ke rekening fasilitas kesehatan setelah klaim diajukan kepada HIRA Health Insurance Review Agency. Yang keenam, ada kelebihan dari segi pengendalian biaya sistem pembiayaan kesehatan di Korea Selatan. Yang pertama, ada biaya administrasi rendah. NHIS memiliki sistem yang efisien dalam pelaksanaan pengelolaan sistem asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan, termasuk manajemen dana, pengumpulan kontribusi, dan administrasi klaim yang mengurangi biaya operasional dan meningkatkan berkelanjutan finansial. Yang kedua, tarif seragam. Dalam sistem National Health Insurance atau NHIS Korea Selatan, tarif seragam ditetapkan di seluruh penyedia layanan kesehatan, baik rumah sakit publik maupun swasta, sehingga semua mengikuti skala tarif yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjaga stabilitas harga dan memastikan biaya layanan kesehatan tetap terkendali. Yang ketiga, ada iur biaya atau co-insurance.
digunakan untuk pengendalian moral hazard, yaitu situasi di mana pasien cenderung menggunakan layanan kesehatan lebih dari yang diperlukan karena mereka tidak menanggung seluruh biayanya. Yang ketujuh, ada kekurangan dari segi pengendalian biaya. Dalam melaksanakan NHIS, dari waktu ke waktu, biaya iuran jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan bertambahnya usia penduduk dan permintaan akan layanan kesehatan yang lebih baik dan canggih. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pembiayaan kesehatan di Korea Selatan melalui National Health Insurance merupakan contoh sukses dalam penyediaan jaminan kesehatan yang hampir universal. Sistem ini telah berkembang sejak diperkenalkan pada tahun 1977 hingga saat ini. Sistem ini beroperasi dengan prinsip solidaritas sosial di mana peserta membayar iuran berdasarkan kemampuan finansial yang dipotong dari gaji untuk pekerja formal dan disesuaikan untuk pekerja mandiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.